Orlin, ya Orlin, dipimpin berdoa sebelum mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 ya luar biasa. Selamat pagi muridku semua. Pagi, Selamat pagi muridku semua. pagi, Selamat pagi muridku. selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria, luar biasa. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Ayo Nabila dipimpin teman-temannya untuk bertepuk anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Bangun Pagi beribadah olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Mari kita mulai pembelajaran ini ya. Kali ini pembelajarannya berbeda dengan biasanya. Kita akan mengenal pembelajaran apa ini anak-anak? Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu dengan konsep dasar AI, definisi dan karakteristiknya. Di mana di sini tujuan pembelajaran yaitu akan menjelaskan arti etika dalam penggunaan AI berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terus kemudian mengidentifikasi etika, prinsip etika AI yaitu yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, keadilan dan privasi. Jadi lalu nanti yang ketiga adalah kita belajar membuat poster, yaitu baik dengan secara kelompok dengan menggunakan Canva. Nanti kalian belajar dengan memakai Chromebook ya. Nanti bisa kita belajar dengan apa? AI, menggunakan AI dengan membuat poster. Nanti juga kalian selain menggunakan AI, kita juga menggunakan apa? Dalam bentuk gambar, ya. Kalian belajar melalui itu. Di sini, kenapa kita mempelajari AI itu apa toh AI itu?
Apa itu AI? Apa itu AI? Yaitu kemampuan mesin atau komputer meniru cara berpikir dan belajar manusia. Terus kemudian apa lagi? Kemudian contohnya apa? Asisten suara, rekomendasi, video, dan pengenal wajah. Contohnya misalnya asisten suara, sampean lewat Google HP ya, dengan cara sampean mengeluarkan suara dengan cara merintah. Nah, siapa yang sudah pernah seperti itu? Tolong carikan cara penggunaan, misalnya penggunaan membuat baling-baling. Nah, contoh, siapa yang pernah menggunakan apa namanya Google apa ini atau AI memerintahkan dengan Google Suara? Sudah pernah? Pernah? Terus ya, kemudian lanjut tadi sampai lupa ya, sampai lupa Bubat belum mengabsen. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Rafa sama Rafa. Kenapa anak-anak tersebut tidak masuk? Tidak tahu. Ilham, dekat Rafa nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Ya, juga kalian harus tetap jaga kesehatan. Semoga temannya itu tidak terganggu kesehatannya ya. Dan sampean juga harus tetap menjaga kesehatan agar tetap selalu bisa hadir ke sekolah. Nah, mengapa kita perlu mengenal AI? Mengapa? Semakin banyak digunakan dalam kehidupan AI, semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus membantu pekerjaan manusia cepat dan mudah, memberikan pelayanan yang lebih personal, membantu pengambilan keputusan. Nah, semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya kalian mau membuat yel-yel pramuka. Saman itu tidak bisa mau buat seperti apa ya. Jadi kalian mencari di Google atau di YouTube, klik membuat yel-yel pramuka. Nanti di situ sampean juga muncul atau dikasih apa namanya, dikasih sampean itu agar bisa meniru seperti itu. Apa namanya ya? Untuk menirukan agar kalian itu bisa. Jadi pengetahuan lewat Google. Bukan berarti kalian menirukan secara menirukan artinya menirukan seperti itu, tidak. Tapi caranya seperti itu dengan kata-kata lain ya, contoh-contoh lain. Kemudian membantu pekerjaan lebih cepat dan mudah. Sekarang misalnya kalau kalian mau menggambar, buatkan saya sketsa gambar kelinci. Nah, nanti muncul kelinci, gambar kelinci. Sampean kalau mau menggambar di buku gambar, nanti muncul itu sketsanya, kalian bisa menirukan seperti itu. Tinggal mengikuti perintah.
mengenali pola ataupun kuncinya dalam HP ini. Sehingga HP itu kalau mau dibuka, kalau dikunci, pola biasanya kalian menggunakan pola titik huruf ya, seperti itu ya, itu namanya pola. Terus kadang kalau bukan wajah yang mempunyai HP itu tidak bisa terbuka. Sekarang canggihnya alat modern ya, seperti itu. Terus kemudian belajar dari data atau pengalaman belajar ya. Jadi kita AI ini juga belajar dari perintah-perintah kita. Jadi apa yang kita perintahkan, kadang kita memerintahkan apa, AI ini masih belum bisa menjawab. Terus membuat keputusan otomatis, yaitu aplikasi peta. Contoh misalnya sampean mau bepergian, nggak tahu tempatnya, sampean ketik, misalnya sampean mau shopping atau tamasya, itu sampean tidak tahu tempatnya leader. Nah, contoh leader itu tempat rekreasi, sampean mengklik leader. Nah, di situ nanti muncul peta, sampean suruh mengikuti jalan itu. Terus ini AI memahami bahasa asisten suara. Jadi kalian itu kalau memerintahkan ya harus jelas. Kalau nggak jelas, yang diperintahkan AI itu tadi bingung mau memberi respon seperti apa ya, seperti itu. Sekarang canggihnya alat seperti ini, dan kalian nanti selanjutnya itu kalian itu hidup di zaman Z ya, modern. Jadi mau nggak mau sampean ya harus bisa mengikuti. AI lawan mesin biasa. AI itu yang bisa membantu kita melalui internet ya, internet. Kalau mesin biasa ya, kalau AI itu dapat belajar mengenali pola, mengambil keputusan. Kalau mesin biasa hanya mengikuti perintah tetap, tidak bisa belajar. Kalau mesin biasa ya, mesinnya kalau memang sudah dirakit seperti itu, ya sudah, tidak bisa berpikir seperti manusia. Kalau AI itu bukan manusia, tapi AI itu buatan manusia yang bisa berpikir seperti manusia. Ya. Bedanya mesin biasa sama AI. Contohnya saja, kalau di sini ada di WhatsApp, ada apa namanya Meta. Ya. Kalian sudah pernah menggunakan apa belum? Belum pernah? Belum. Yang lain sudah ya? Nah, sekarang contohnya lagi. Misalnya sekarang ada bubat ini, wajahnya difoto. Nanti ada yang bisa merubah wajah menjadi apa? Menjadi umur 10 tahun, menjadi umur 17 tahun, menjadi umur nanti 70 tahun. Pernah kalian melihat orang yang merubah wajah seperti itu? Pernah. Ya, itu namanya AI yang bekerja menurut perintah kita. Ya, nanti kita akan belajar seperti itu. Kira-kira mau?
Viko, sekarang umur berapa Viko? 10 tahun. Nanti Viko itu dirubah menjadi umur 5 tahun. Kayak apa? Coba lihat ya. Atau dirubah umur 3 tahun. Ya, coba dirubah umur 3 tahun. Ya, kira-kira dari sini kalian bisa kalian bayangkan nggak bagaimana seandainya orang tersebut tidak digunakan dengan baik, akan bagaimana? Misalnya penggunaan HP ini digunakan dengan cara seenaknya sendiri. Bagaimana? Sekarang orang bisa menipu melalui mengambil profil kita, ditaruh di nomor mereka untuk menipu orang lain. Kalian sudah pernah dengar? Nah, maka kita dengan adanya era sekarang ini, kita harus bisa menggunakan etika cara penggunaan AI. Apa etika? Etika itu apa toh? Etika itu ya seperti kita cara tutur kata kita terhadap etika itu tingkah laku kita. Jadi mau dibawa kemana kita dalam menggunakan AI tersebut. Nah, maka dari itu kalian harus kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena apa? Takwa, ya, menjauhi larangannya dan menjalankan kewajibannya. Maka dari itu kalian harus tahu apa itu larangan-larangan dalam penggunaan AI. Jadi kita tidak boleh seenaknya, ya. Jadi dalam penggunaannya seperti apa? Yang positif-positif. Contoh, seperti kakak kelasmu yang tahun kemarin, mereka bawa HP, namun penggunaannya tidak jelas. Dia hanya pinternya main game yang kalian itu nanti kecanduan. Terus ada lagi hanya mendownload gambar-gambar yang kurang baik, yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak kamu lihat, melainkan sampai ingin tahu. Itu namanya dalam penggunaan AI itu harus memiliki etika dulu kita. Etika itu apa toh? Sopan santun, cara bahasanya dewe sehari-hari. Etika itu sopan santun, tata cara kita dalam penggunaan AI, sehingga kita tidak hal-hal yang negatif dalam penggunaannya, adalah hal-hal yang positif. Ya, seperti itu. Terus sekarang ya itu sudah. Jangan bergantung. Ini sikap bijak dalam penggunaan AI. Hanya alat, bukan manusia, ya. Gunakan AI untuk hal positif, sehingga yang hal positif itu yang baik-baik saja. Maka iman dan takwa harus ditingkatkan agar kalian menjauhi larangannya dan menjalankan kewajibannya. Larangannya itu apa? Larangannya yang hal-hal yang jelek. Nah, sekarang apa contoh AI yang pernah kamu gunakan dalam sehari-hari? Contohnya apa? Penggunaan yang pernah kamu gunakan AI. Contohnya sama menggunakan dengan apa?
tiap hari itu loh sampean menggunakan itu apa? Apa? Menggunakan dengan HP. Komputer pernah? Enggak. Paling sehari-hari siapa yang di rumah kalau pulang sekolah selalu pegangannya HP? Marah. Terus siapa lagi? Ilham. Ya, maka dari sini kalian harus belajar penggunaan etika dalam AI ya. Beretika dalam penggunaan AI. Ya, jadi sampean harus memiliki itu agar hal-hal yang positif. Terus kemudian lagi selain itu kalian harus mengenal dalam prinsip-prinsip etika yaitu transparansi. AI harus jelas kerjanya, bisa dijelaskan dan tidak menipu pengguna. Contoh, memberitahu bahwa teks dihasilkan oleh chatbot AI bukan manusia. Contoh misalnya, sampean kalau dikasih tugas, coba buatkan puisi pahlawan. Padahal yang disuruh buat sampean, tapi sampean menyuruh Mbah Google. Itu sudah contohnya AI. Itu bukan buatannya sampean, melainkan buatan AI. Ya. Jadi seperti itu. Akuntabel, yaitu harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan atau dampak yang ditimbulkan AI. Contoh, jika AI salah merekomendasikan ya perusahaan atau guru yang menggunakan tetap bertanggung jawab. Contoh, Bupati ini pernah dalam ini dalam apa namanya WhatsApp ini coba buka-buka Meta. Buat itu ngirim kepada Meta. Kadang Meta kita itu kayak orang omong-omongan. Ternyata itu omong-omongan. Kalau misalnya kita dengan cara apa namanya ngelokne apa bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia ini ngelokne apa mengejek, ini ya bisa menjawab maaf saya yang jadi kayak manusia seperti itu ya. Maaf. Ya coba dari sini. Terus ada lagi keadilan dan non diskriminasi. AI tidak boleh memihak atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Contoh, sistem seleksi beasiswa AI harus menggunakan data objektif. Nah, sekarang itu contoh misalnya disetor, langsung disot nilai yang tertinggi siapa, itu penggunaan AI. Bagaimana cara menerapkan etika dalam AI? Yaitu selalu cek sumber data sebelum percaya pada hasil AI. Kadang kan ada orang yang kalian pernah melihat TikTok? Pernah. Nah, itu kalian melihat orang berita, misalkan memberitakan kejadian. Itu belum tentu kejadian itu benar. Karena apa? Itu adalah olahan atau hasil dari AI ya. Yang dibuat siapa? Yang dibuat manusia. Gunakan AI untuk hal yang positif. Contohnya untuk belajar. Kalau untuk belajar itu sampean misalnya menjawab soal tidak bisa, coba minta bantuan. Namun bahasamu dengan bahasa AI
hasil yang dihasilkan AI itu nanti beda dengan gaya bahasanya. Maka kalian itu jangan terus apa namanya plok ketiplok ya, jangan plok ketiplok, harus diolah hasilnya itu. Dan dari sini kira-kira ada gambaran apa itu AI? Ada gambaran? Dan dari sini ya, buat ingin tahu kalian itu sejauh mana dalam mendengarkan Bubat berbicara tadi. Ya, sebelum mengerjakan nanti Bubat mau menyetelkan hasil ini TikTok. Ya, coba lihat TikTok. Perhatikan TikTok. Perhatikan dulu. Kalian TikTok ini, kalian di sini ada pertanyaan, ya, dijawab di dalam kotak. A día de hoy es imposible al ojo humano diferenciar un contenido hecho de inteligencia artificial por eso, por una cámara. Este mismo podcast podría ser hecho por inteligencia artificial. Podría perfecto. Dari kalian melihat yang sini sudah duduknya layang baiklah. Semua lihat mana ini lah.
Ini membesar, ini membesar. Kelihatan dong? Kelihatan dong? Nah, sudah. Di situ kalian mau ngetik apa bisa membuat poster. Nah, di sini misalnya kalian mau dibuat lomba. Ini lomba apa ini lombanya? Tarik tambang. Terus kalau mau cari kainnya misalnya ini misalnya jalan sehat. Nah, dari sini dengan poster ini, ayo di situ kalian pilih poster yang mana digunakan. Mau poster yang mana yang digunakan? Coba kalian tirukan. Itu gini. Kalau di situ tinggal mengetik sudah jadi. Kalau di sini ya coba tirukan tulisannya. Nih, tirukan tulisannya dalam kotak. Tuliskan tulisannya dalam kotak ya. Sini. Berarti kalian di sini tugasnya membuat poster sesuai yang kalian lihat di kanvas. Mau tulisan indah, tulisan yang indah. Mana? Ayo dah. Oret-oretan pun nggak apa-apa, yang penting kelihatan indah. Hah? Boleh? Mau yang lebih enak, tulisan besar-besar nggak apa-apa. Gini, sih. Nggak bisa. Coba tulis Dirgahayu Republik Indonesia. Ya di sini. Siapa mau menirukan ini? Ini. Ya dah. Tulis lomba tari daerah. Ya dah. Nanti kalau selesai kumpulkan hasilnya. Ya itu yang gampang, cari tulisannya gampang. Jagalah kebersihannya seperti itu. Lip, itu aja lip. Nanti di bawahnya tulisannya itu diikuti. Di sini jagalah. Iya, sama tirukan di sini. Iya. Tulisannya itu jagalah kebersihan di sini ya. Silakan mau buka nggak? Mau ditulis koma. Yang penting jagalah kebersihan di rumah. Di sini nanti mau
tahu ya. Oh, kalau misalnya cukup arah-arah ke sana juga. Saat ono aneh iya. Aja dikru nemen ta. Ayo ndang. Mau yang aku tadi? Ya, tadi. Saya dulu tadi tak. Kalau nanti sudah tunjukkan bukan seperti ini tiap kelompok menunjukkan hasilnya. Sudah ya, pembelajaran pagi ini kita akhiri. Untuk tugasnya bisa dilatih di rumah. Diakhiri, semoga nanti kalian akan mengerti apa itu yang dimaksud etika dalam penggunaan AI. Jadi kalian bisa tidak menggunakan secara sembarangan ya. Dari hasil ini tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kedepannya bisa dilanjutkan di rumah cara membuat poster dengan menggunakan AI yaitu Canva. Nah, saya akhiri. Duduk dulu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.